Pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Puji syukur. Tugas makalah Sistem Informasi Akuntansi. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Penyusun: Fatimatul Isra, Ibnu Aidil Pasha, Nani. Dosen pembimbing: Lisnawanti, ST, MKom. Jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Pontianak 2021. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Sistem Informasi Akuntansi dan menjadi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini dengan baik dan lancar. Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisnawanti, ST, MKom, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Keluarga Bapak Hendy selaku pemilik toko. Teman-teman semua yang telah memberi semangat kepada kami. Kami sebagai penyusun makalah ini menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kami selaku penyusun dan penulis makalah ini pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya sebagai referensi tambahan di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pontianak, September 2021. Penyusun. Daftar isi. Halaman judul. Kata pengantar. Daftar isi. Bab pendahuluan. Latar belakang. Rumusan masalah. Bab 2, landasan teori. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Model Sistem Informasi Akuntansi. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi. Peranan Sistem Akuntansi. Golongan pemakaian Sistem Informasi Akuntansi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Daftar pustaka. Bab I, pendahuluan. Latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan. Informasi-informasi yang bermanfaat bagi perusahaan adalah informasi yang berkaitan dengan kehidupan jangka panjang perusahaan. Informasi membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengarah pada tindakan yang diinginkan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. Di samping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan informasi untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan.
Salah satu kegiatan di toko Handy Ponsel adalah kegiatan penjualan pulsa dan aksesoris handphone. Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan salah satu sistem informasi yang penting bagi toko Handy Ponsel yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Penjualan yang dilakukan di toko Handy Ponsel adalah penjualan tunai. Transaksi yang sering terjadi di perusahaan adalah transaksi tunai, maka dari itu sistem informasi akuntansi yang tepat untuk dirancang dan diterapkan dalam perusahaan adalah sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang baik, diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan terkendali dan pengendalian sistem intern juga berlangsung secara maksimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diurai dalam penelitian ini adalah apakah sistem akuntansi penjualan tunai di toko Handy Ponsel sudah baik. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Konsep dasar sistem. A. Pengertian sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Romney Steinberg, 2005, 2. Sistem sebagai sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi, 2002. Setiap sistem pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama yaitu memiliki komponen, components, batas, boundary, lingkungan luar sistem, environments, penghubung, interface, masukan, input, keluaran, output, pengolah, proses, dan sasaran, objectives, atau tujuan, goals. Hartono, 2005. Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi dua syarat. Pertama, memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut disebut subsistem. Kedua, agar sesuatu dapat disebut sistem maka harus memiliki tiga unsur, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga, output merupakan hasil operasi, dan proses merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi output. B. Pengertian sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, 2001, 3. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut pula sebagai media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, dan lainnya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran dari sistem akuntansi. C. Pengertian sistem informasi akuntansi. 1. Pengertian informasi. Informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sekarang maupun untuk masa depan. Gondodioto, 2003. Suatu dapat dikatakan berkualitas tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, accurate, tepat pada waktunya, timeliness, dan relevance. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan para penggunanya. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerimanya tidak boleh terlambat. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Hartono, 2005. Suatu sistem informasi di dalam mencapai sasarannya membutuhkan komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya yang membentuk kesatuan. Pengertian sistem informasi akuntansi.
Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar, seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor, pihak-pihak dalam, terutama manajemen. Selain itu, sistem informasi juga berfungsi untuk menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar aktivitas dapat berjalan selaras dengan perencanaan yang mengarah pada sasaran yang ditetapkan. Penyimpangan dari rencana dan tujuan merupakan hal yang harus dihindari karena akan menimbulkan penghamburan sumber daya yang pada gilirannya sedikit demi sedikit akan mengikis kemampuan finansial perusahaan. Bila mana pengikisan itu terus berlanjut tanpa tertanggulangi, sudah dapat dipastikan bahwa organisasi perusahaan bersangkutan tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif dalam suatu perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan manajemen dalam menjalankan usahanya, baik perusahaan yang bergerak di bidang dagang, manufaktur maupun jasa. Ada 4 tujuan dalam penyusunan sistem akuntansi adalah, Mulyadi, 2001-19, yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan, reliability, informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 2. Sistem informasi akuntansi penjualan tunai. 1. Pengertian penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Mulyadi, 2001. 2. Fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tunai adalah, Mulyadi, 2001, 462 sedi. Fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pemilik untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar dengan harganya kepada pembeli. Fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai adalah, Mulyadi, 2001-468. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya dari penjualan tunai. Jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kualitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan tunai adalah sebagai berikut ini. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Prosedur penerimaan kas.
Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran, berupa pita register kas dan dicap, lunas, pada faktur penjualan tunai, kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli disertai dengan tembusan faktur penjualan tunai yang berfungsi sebagai slip pembungkus, packing slip. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu, fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank terhadap semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Dalam perusahaan yang sering terjadi adalah bahwa analis sistem mengembangkan sistem yang baru untuk menggantikan atau untuk memperluas sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi yang lama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Dengan mempelajari sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analisis sistem dapat menentukan apakah sistem yang sekarang digunakan masih memenuhi kebutuhan pemakai informasi, memerlukan perbaikan kecil, memerlukan perbaikan besar, atau harus diganti. Ide rancangan. Dengan menganalisis sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analisis sistem dapat menyerap ide rancangan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang lama yang masih bermanfaat untuk dipakai dalam sistem akuntansi yang baru. Identifikasi sumber daya. Analis sistem dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang tersedia bagi sistem akuntansi yang akan dikembangkan nanti. Pengetahuan konversi. Pengetahuan konversi ini merupakan dasar bagi analis sistem dalam menghentikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sistem yang lama untuk digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam sistem akuntansi yang baru. Titik awal yang sama dalam menuju perubahan baru. Dalam mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang dirancang dengan dilaksanakannya sistem akuntansi yang baru, analis sistem akan menghadapi sikap penolakan dari karyawan pelaksana maupun pemakai informasi untuk berubah ke dalam sistem yang baru. Untuk mengurangi sikap demikian, analis sistem dapat membuat perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru untuk menunjukkan bahwa sistem yang baru tidak seluruhnya baru. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian. Pembahasan. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu objek pada waktu tertentu dalam sebuah perusahaan sehingga kesimpulan dari penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober 2021. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di toko Handy Ponsel. Penelitian. Bab 4. Penutup. Berdasarkan analis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem akuntansi penjualan tunai manual yang dimiliki toko Handy Ponsel kurang baik dalam mendukung operasi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pemisahan tanggung jawab dan wewenang di beberapa fungsi. Daftar pustaka. Gondo Dioto. 2003, Audit Sistem Informasi. PT Media Global Edukasi. Hartono. 2005, Analisis dan Desain. Andi. Mulyadi. 2001, Sistem Akuntansi, 3 RDE. PT Salemba 4. Mulyadi. 2002, Sistem Akuntansi, 3 RDE. PT Salemba 4. Otinur, F. Pangemanan, S. Warongan, J. 2017. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang pada Toko Campladean Manado. Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi, 12-01-1691. https://doi.org/10.3240/gc.12.01.17. Biodata penulis. Nama, Fatimatul Isra.
NIM 11200131. Kelas 11 3D30. Cita-cita, sukses dunia akhirat. Moto, muda kerja keras, tua kaya raya. Nama lengkap, Ibnu Aidil Pasha. NIM 11200545. Kelas 11 3D30. Cita-cita, arsitek. Nama lengkap, Nani. NIM 11200282. Kelas 11 3D30. 30.